Dah sih. Jadi Guys, rutin tiga barang. Mohon kondisi. Bro, bentar dong, bro. Kita video dong. Ayo mulai. 1, 2, 3. Jadi, barang A adalah barang elastis karena MDA lebih besar dari 1, sedangkan B adalah barang unitary elastik karena MDB-nya sama dengan 1. Nah, perlu diingat, dalam menafsirkan elastis harga permintaan, cukup dengan melihat besarnya angka hasil perhitungan. Tandanya tidak perlu dihiraukan. Nah, adapun hubungan antara A dan B adalah bersifat komplementer karena NAB-nya kurang dari 0 dan NBA-nya kurang dari 0. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan. Oke. Yang kedua adalah perusahaan tentang dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kedua macam produk itu merupakan biaya produksi gabungan atau joint production cost, maka perhitungan maksimum yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensiasi parsial. Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat pula digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Andaikan sebuah perusahaan produksi dua macam barang A dan B, di mana fungsi permintaan akan masing-masing barang ditentukan oleh QP dan QB, serta biaya produksinya Y sama dengan FIA, QB, maka penerimaan dari produksi A RA sama dengan QA dikali PA sama dengan fungsi QA. Penerimaan dari produksi B atau RB sama dengan QB dikali IB sama dengan fungsi IB. Jadi penerimaan total R sama dengan atau R sama dengan RA tambah RB atau sama dengan fungsi QA ditambah fungsi QB dengan biaya total C sama dengan fungsi QA dan QB. Fungsi keuntungannya N sama dengan R dikurang C sama dengan fungsi QA plus fungsi QB dikurangi fungsi QA dan QB sama dengan G QA dan QB. N maksimum bila N aksen sama dengan 0. Maksud pertama adalah QA sama dengan do P per do QA sama dengan 0, dan kasus kedua adalah P QB sama dengan do P per do QB sama dengan 0. Dari fase 1 dan 2 nilai QA dan nilai QB dapat diperoleh. Selanjutnya nilai N maksimum bisa dihitung. Ya, contoh kasus. Jadi contoh kasusnya adalah biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditentukan oleh sama ya? Oh iya. Biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi dua macam barang A dan B ditentukan oleh C sama dengan QA kuadrat plus 3QB kuadrat tambah QC dikali QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah QA sama dengan 7, sedangkan QB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum dan besar keuntungan maksimum. Jadi kita hitung RA dengan QA dikali QA sama dengan 7 QA, dan juga kita menghitung RB-nya juga yang sama dengan QB dikali QB sama dengan 20 QB. Setelah itu kita hitung total keuntungannya R sama dengan RA ditambah RB sama dengan 7 QA plus 20 QB. Jadi kita langsung cari P-nya. P sama dengan R dikurang C sama dengan 7 QA tambah 20 QB dikurang QA kuadrat dikurang 3 QB kuadrat minus QA kali QB. Agar P-nya maksimum, P aksen sama dengan 0. Kasus pertama do P per
per 2QA sama dengan 0. Jadi 7 minus 2QA dikurang QB sama dengan 0. Dan kasus kedua adalah 2Q per 2QB sama dengan 0. Jadi 20 min 6QB dikurang QA sama dengan 0. Dari kasus pertama dan kedua diperoleh QA sama dengan 2 dan QB sama dengan 3. Jadi N maksimum P maksimum sama dengan 7 QA plus 20 QB dikurangi QA kuadrat dikurang QB kuadrat dengan 3 QB kuadrat minus QA kali QB, yaitu sama dengan 7 dikali 2 dikali 2 kali 3 minus 2 kuadrat minus 3 kali 3 kuadrat minus 2 kali 3 dikurang 30. Jadi ada yang pertemuan maksimum bersama produksi 2 unit A dan 3 unit B dengan pertemuan sebesar 37. Kasus di mana perusahaan memproduksi lebih dari satu macam barang dengan biaya produksi gabungan dapat pula diselesaikan melalui nilai-nilai marginalnya, yakni dengan memformulasikan penerimaan marginal masing-masing barang dengan biaya marginal barang yang bersangkutan MR sama dengan MC. MR sama dengan MC dan MRB sama dengan MC. Jadi ya R total 7QA plus 20QB. Kita hitung MR-nya, MRA dengan RA sama dengan 7 dan MRB sama dengan R-nya dan RB sama dengan 20. Dan kita juga hitung fungsinya biar dapat untuk MC. C sama dengan QA kuadrat plus 3QB kuadrat QA plus QB dari soal yang tadi. Dan kita mendapatkan MCA sama dengan CA sama dengan 2QA plus QB dan MCB sama dengan CB sama dengan M6QB plus X plus QA. Setelah itu kita mendapat dua kasus MA sama dengan MCA, yaitu 7 sama dengan 2QA plus QB, yaitu 7 minus 2QA dikurang QB sama dengan 0 kasus pertama. Dan kasus kedua adalah MRB sama dengan MCB, yaitu 20 sama dengan QB plus QA yang kita perhatikan jadi 620 minus 6 QB minus QA sama dengan 0. Dari kasus pertama dan kasus kedua, QA 2 dan QB 3 didapatkan. Selanjutnya Q sama dengan 27. Oh ya, lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu prioritas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Menurut kenyataan sehari-hari, seorang konsumen tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi berbagai macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan Q dan barang-barang yang dikonsumsinya dilambangkan dengan Q atau I sama dengan 1 sampai, maka fungsi likuiditas dapat dirumuskan dalam fungsi Q1, Q2, Q3 sampai Qn. Seandainya untuk menyederhanakan, dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua macam barang, katakanlah X dan Y, maka fungsi likuiditasnya adalah U sama dengan fungsi X dan Y. Derivatif pertama dari U merupakan likuiditas marginal parsialnya. Dok U per dok X adalah likuiditas marginal berkenaan dengan barang X. Dok U per dok Y adalah likuiditas marginal berkenaan dengan barang Y. Untuk U sebenarnya dalam standar tertentu, fungsi likuiditas U sama dengan fungsi X dan Y merupakan suatu persamaan kurva indiferensi atau indifference curve, yaitu kurva yang menentukan berbagai konsumsi barang X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Yaitu keseimbangan konsumsi maksudnya ialah suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva indiferensi dengan garis anggaran konsumen. Garis anggaran
persamaan budget lainnya dapat dituliskan dalam notasi F dengan X dikali X plus Y dikali Y. Tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum atau keseimbangan konsumsi yang dapat dicari dengan metode Lagrange. Dalam hal ini fungsi ekuitas U sama dengan fungsi X dan Y dimaksimumkan terhadap fungsi anggaran N. Analog dengan penyelesaian keseimbangan produksi sebagai diuraikan pada sesi ini diperoleh fungsi baru Lagrange. Fungsi X dan Y sama dengan fungsi X dan Y lambda X kali Px ditambah Y kali Py dikurang maju. Jadi angka Fx dari fungsi X dari X dan Y dengan 0. Jadi kita mendapatkan fungsi X dari X dan Y ditambah lambda Px dengan 0. Itu masuk pertama. Kasus kedua adalah fungsi Y. Jika fungsi Y dari X dan Y adalah 0, maka F fungsi Y Xy ditambah lambda Py sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan ekuitas total mendapatkan U sama fungsi X dan Y. Ekuitas marginal atau X disamakan dengan U aksen, disamakan juga dengan aksen dari X dan Y. Yang pertama adalah ekuitas marginal barang X MUX dengan fungsi X XY yang juga berpapanan 20 dan 20 per kilo X. Dan ekuitas marginal barang dari Y MUY yang disamakan dengan fungsi Y dari X dan Y sama dengan dan disamakan juga dengan 20 per 20. Menurut kasus pertama fx dari xy plus lambda px sama dengan 0, maka minus lambda sama dengan fungsi x dari xy per x. Dan menurut kasus kedua, jika fy x dan fy dari x dan y plus lambda px dengan 0, maka minus lambda sama dengan fungsi y dari x dan y per py. Dari kasus satu dan dua didapatkan fungsi x dari x dan y per px sama dengan fungsi y dari x dan y per py, atau juga bisa dikatakan mux per px sama dengan muy per py. Jadi dalam fungsi lain dapat pula dinyatakan bahwa keseimbangan kondisi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Contoh kasus. Kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U X kuadrat Y kuadrat. Jika pendapatan konsumen Rp1.000, harga X dan Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp20. Pertanyaan pertama, bentukkan fungsi utilitas marginal untuk masing-masing dana. Pertanyaan kedua adalah berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 3 unit Y. Dan jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 3 unit Y, kepuasan konsumen maksimum apakah tidak? Oke, untuk pertanyaan pertama bisa jadi caranya adalah U sama dengan X kuadrat derajat 3Y kuadrat dan diterminal menjadi MUX sama dengan UX jadi sama dengan 20 per 2X sama dengan 2X Y kubik X Y pangkat 3 dan mendapatkan MUY sama dengan Y sama dengan 20 per 2Y sama dengan 3X kuadrat dikali Y dengan 3.
Untuk memproduksi suatu barang pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin dan sebagainya. Jika jumlah pengeluaran yang dihasilkan dilakukan dengan P dan masukan yang dilakukan dengan XI, I-nya itu bisa 1, 2, sampai seterusnya sampai N, maka fungsi produksinya dapat dituliskan dengan notation P sama dengan F dalam bentuk X1, X2, X3 dan XL. Sebagian dari masukan yang digunakan sudah barang tentu merupakan masukan tetap. Sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya jika untuk mengerti suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, katakanlah A dan L, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan F dalam bentuk A dan M. Kalau derivatif pertama dari P merupakan produk marginal parsialnya. Do P dan Do K itu adalah produk marginal berkenaan dengan masukan K. Do P dan Do L adalah produk marginal berkenaan dengan masukan L-nya. Untuk P sama dengan konstanta tertentu. Fungsi produksi P sama dengan F dalam bentuk K dan L merupakan suatu persamaan isokuan, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan masukan K dan L yang menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama. Lalu ada keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi maksudnya ialah suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni suatu tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi tinggi dan rendah. Secara geometri, keseimbangan produksi terjadi pada keseimbangan isokos dan isokuan. Isokos adalah kurva yang mencerminkan kemampuan manusia memenuhi berbagai macam masukan pengenaan dengan pada masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimilikinya. Jika jumlah dana yang tidak dianggarkan untuk membeli masukan K dan L sebesar R, serta harga masukan K dan L masing-masing PK dan PL, persamaan isokosnya dapat dituliskan dengan notasi R sama dengan K dikali PK tambah 1 dikali PL. Tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum dapat dicari dengan metode Lagrange. Dalam hal ini, fungsi produksi P sama dengan F dalam bentuk K dan L dimaksimumkan terhadap fungsi isokos. M sama dengan K dikali PK tambah 1 dikali PL. Fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan adalah P sama dengan F dalam bentuk KL. Fungsi kendala yang dihadapi M sama dengan K dikali PK tambah 1 dikali PL. Lalu ada K dikali PK tambah 1 dikali PL juga M sama dengan 0. Secara keseimbangan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat FK dalam bentuk K dan L per PK sama dengan FL dalam bentuk K dan L per PL, atau bisa kita tulis jadi MPK per PK sama dengan MPL per PL. Jadi dalam rumusan lain dapat mulai dinyatakan bahwa kombinasi biaya rendah akan tercapai apabila hasil produksi marginal masing-masing masukan terhadap harganya senilai sama. Lalu ada contoh kasus teman-teman. Fungsi produksi suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6 K pangkat 2 per 3 L 1 L pangkat 1 per 3. Bentuklah fungsi produksi marginal untuk masing-masing faktor produksi. Berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Jadi kalau kita tulis dulu yang diketahui di sini adalah P sama dengan 6K pangkat 2 per 3 L pangkat 1 per 3. Untuk MPK dan MPL ini sebenarnya ya. Jadi rumusnya adalah MPK sama dengan PK sama dengan 2P per 2K sama dengan 4K dikali 1 per 3 L pangkat 1 per 3 sama dengan 4L pangkat 1 per 3 per K pangkat 1 per 3. Lalu untuk MPL nya sendiri itu sama dengan PL sama dengan 2P per 2L sama dengan 2K pangkat 2 per 3 L pangkat 2 per 3 sama dengan 2L pangkat 2 per 3 dikali K pangkat 2 per 3. Tadi kan jika K-nya itu 8 dan L itu 27 ya, jadi tinggal dimasukkan aja ke rumus tadi teman-teman. Jadi MPK sama dengan 4 dikali 27 pangkat 1 per 3 per 8 pangkat 1 per 3 sama dengan 4 akar 3 27 per akar 3 8 sama dengan 4 kali 3 per 2 sama dengan 6. Lalu MPL nya 20 pangkat 2 per 3 per 27 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 akar 2 8 pangkat 2 per akar 3 27 pangkat 2. Lalu jadilah jadi 4 akar 3 64 per akar
maka 3 itu 29. Langsung dihitung jadi 2 dikali